kadar dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah. 2. Konvensional, yaitu partisipasi yang dilakukan secara langsung seperti pemilu, pilkada, dan lain-lain. 3. Non-konvensional, yaitu partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi. 4. Digerakkan, partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan salah satunya partai politik atau parpol yang dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral untuk mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi. Selanjutnya ada pemilu. Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Selanjutnya, pembangunan politik Australia. Dari aspek tata kelola, ada 2 hal yang kemudian menjadi kunci dari keberhasilan pemerintah Australia terhadap pandemi COVID-19 adalah yang pertama, keputusan untuk menutup perbatasan internasional dan lokal. Yang kedua, koordinasi antar pemerintah pusat dan negara bagian menghasilkan instruksi yang tegas dan jelas bagi masyarakat. Kemudian ada partisipasi politik. Partisipasi politik di Australia ini, generasi muda Australia jauh lebih aktif ya, terlibat dengan kegiatan politis dibandingkan dengan kelompok warga Australia yang lebih tua, dan kemungkinannya mereka juga lebih bersedia terjun ke dunia politik. Kemudian pemilu. Pemilihan umum federal Australia 2019 diadakan pada 18 Mei 2019 untuk memilih anggota parlemen Australia. Pemilihan umum ini menentukan Pemilihan umum ini menentukan 151 kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat dan 40 dari 76 kursi pada Senat. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rega terkait kapabilitas politik Australia dan Indonesia. Oke, selanjutnya kita terdengar teman-teman. Halo? Ya, dengar Rega, dengar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapabilitas politik Indonesia dan Australia. Kapabilitas ini terbagi menjadi 6 ya, sudah kita ketahui. Ada faktor ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, dan domestik dan juga internasional. Untuk kapabilitas ekstraktif sendiri, Indonesia telah melakukan terobosan nyata berupa kemampuan melakukan negosiasi dengan pihak Freeport, Caltex, and Arum. Nah, di mana kita ketahui bahwa ketiga perusahaan besar ini menggali sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, akan tetapi masih dikelola oleh pihak asing. Nah, tetapi meskipun ketiga perusahaan itu masih dikelola oleh pihak asing, Indonesia mampu mencapai negosiasi khusus untuk Freeport, yang dimana kepemilikan sahamnya itu sebesar 51% dimiliki oleh Indonesia. Nah, artinya bahwa Indonesia dianggap mampu mengendalikan perusahaan-perusahaan besar yang masih menggunakan campur tangan pihak luar. Dapat dikatakan dalam aspek ekstraktif Indonesia membuat sebuah terobosan. Nah, selanjutnya aspek ekstraktif Australia. Dari kemampuan ekstraktif, Australia berfokus pada sektor industri berupa ekstraksi bahan baku yang digunakan dalam bangunan dan konstruksi seperti pasir, batu, kerikil, dan batu kapur. Nah, nilai sektor industri ekstraktif bagi perekonomian Australia meningkat pada tingkat 14% antara tahun 2007 sampai 2016 dan masih meningkat sampai sekarang. Setelah itu ada faktor distributif. Distributif Indonesia adalah pemerataan harga bahan bakar minyak dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini
Indonesia dianggap sudah memiliki kemampuan yang baik dalam kemampuan distributifnya. Buktinya dapat dilihat dari harga bahan bakar antara Pulau Jawa dan Pulau Papua pada tahun kemarin ya, pada tahun 2021, harga bahan bakar minyak memiliki harga yang sama. Kemudian dalam bidang infrastruktur, Indonesia mampu melakukan perubahan secara signifikan. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur jalan di Papua dan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Dari kesemua itu menunjukkan bahwa Indonesia dari aspek kemampuan distributif dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya distributif di Australia. Australia memberikan jaminan sosial atau perawatan medis untuk orang tua, pensiunan, dan sekolah umum. Australia telah melakukan program publik yang memberikan jaminan sosial atau perawatan medis untuk semua orang tua dan pensiunan. Dan dalam pendidikan pada sekolah umum, semua anak di Australia memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Dari aspek regulatif, Indonesia mencegah pengangguran melalui regulasi penyaluran tenaga kerja. Dapat dijelaskan bahwa sebuah aturan sebaiknya saling mendukung dalam regulatif ini ya, dengan sistem politik yang ada. Nah, Indonesia mampu mencegah pengangguran di negaranya sendiri melalui penyaluran tenaga kerja yang diatur melalui sistem ketenaga kerjaan yang baik. Nah, artinya aturan harus menjamin dan berpihak kepada masyarakat sebagai warga negara yang dijamin dalam undang-undang. Dengan sistem seperti ini, masyarakat terakomodir sebagai berbagai kepentingannya sebagai upaya untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya regulatif di Australia. Australia membuat undang-undang di bawah undang-undang parlemen seperti CFR, RBA, APRA, dan ASIC. Australia telah membuat undang-undang yang dibuat di bawah kewenangan undang-undang parlemen yang saya sebutkan tadi, seperti CFR adalah Badan Koordinasi untuk Badan Pengatur Keuangan Utama Australia. Dan termasuk di dalam CFR itu ada Reserve Bank of Australia, RBA, Australian Prudential Regulation Authority, APRA, dan Australian Securities and Investment Commission, ASIC. Dan yang terakhir adalah ada Australian Treasury. Selanjutnya dari aspek kemampuan simbolik, dapat dijelaskan bahwa kemampuan simbolik yang baik itu dapat dilihat dari indikator bahwa semakin diterimanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang dirasakan oleh rakyat, maka akan tercermin semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik dalam pemerintahan tersebut. Nah, Indonesia memiliki kemampuan simbolik yang kurang baik, di mana banyak kebijakan-kebijakan yang tidak diterima oleh rakyat dan cenderung merugikan rakyat. Bisa dikatakan Indonesia gagal dalam membangun aspek simbolik dalam negerinya. Sedangkan di Australia dianggap berhasil. Kenapa? Indikatornya adalah banyaknya respon positif dari masyarakat atas undang-undang yang dibuat pemerintah Australia. Salah satunya undang-undang pemotongan gaji bagi para pekerja industri yang dimana gajinya dipotong 9% dari gaji pokok yang nantinya akan dikembalikan kepada pekerja itu ketika kapan? Ketika mereka pensiun. Selanjutnya dari aspek kemampuan responsif, Indonesia dianggap sudah bagus. Indikatornya adalah diterimanya aspirasi-aspirasi rakyat yang dialokasikan menjadi undang-undang seperti undang-undang tentang kekerasan terhadap anak ya. Walaupun lebih banyak undang-undang yang ditolak oleh rakyat, tapi dalam hal responsif pemerintahan di Indonesia sudah dianggap bagus. Kemudian aspek responsif yang dimiliki oleh Australia sudah dianggap bagus juga. Hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap politik yang baik di Australia. Dengan menggunakan demokrasi perwakilan, masyarakat Australia mampu memberikan suaranya dengan baik dan mendapat respon yang baik pula. Yang terakhir ada aspek domestik dan internasional. Indonesia dalam hal domestik dan internasional dianggap berhasil. Hal ini terlihat dari Indonesia yang dapat membangun kerukunan di dalam negeri dan Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berisikan 15 negara. Nah, hal ini membuktikan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia, di mana pemerintahan sebelumnya
Indonesia belum pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia eksis di kancah internasional. Sedangkan domestik dan internasional Australia dapat meminimalkan keresahan dan ketidakpuasan di antara warga negara dengan menekankan bidang-bidang seperti peningkatan penegakan hukum dan perawatan kesehatan. Dan Australia memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Selandia Baru, Amerika Serikat, Thailand, dan Singapura semenjak dari tahun 2007 dan ditambah Inggris pada tahun kemarin, ditambah Inggris pada tahun 2021. Nah, selain itu, Australia sedang dalam proses melakukan studi perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, Cina, Chili, India, termasuk Indonesia, dan juga Malaysia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syaka. Bukan sudah ini? Masih ada? Ada fungsi input dan output. Oh, ya. Saya singkat ya. Oh, baik. Ya, silakan. Silakan. Syaka. Torik aja Ustaz. Torik Mustafa. Masih di anu dulu, apa? Di unmute dulu. Cukup Ya, saja Ustaz. ya. Langsung saja Ustaz. Waktunya mepet ini. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok ini. Nanti bisa di ini kan. Oke Ustaz, siap. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ya. Grupnya Brazil tadi. Silakan. Sepana ya, terus apa itu? Hasbi, Fathur Rahman, terus apa itu? Idam, ya. Azam, Baik, silakan. apaan yang share screen dari antum atau dari kami? Ini bisa boleh. Sini juga bisa. Ini ya. Monggo. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok perbandingan Indonesia atau Indonesia dengan Brasil dalam pembangunan ekonomi. Terdiri dari Azam, Fauzi, Hasbi, Sepana, Idam, dan Fatur. Ya, baik. Pertama, apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan dicapai, diperlukanlah ukuran atau indikator. Indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda-beda untuk setiap negara. Nah, dalam kali ini, lembaga-lembaga internasional menggunakan indikator ekonomi antara lain pendapatan per kapita, GNP atau PDB, tingkat urbanisasi, indeks pembangunan manusia, dan indeks kualitas hidup. Ya, lanjut. Nah, bisa dilihat di sini kami menyediakan tabel indikator. Ada 4 indikator. Pertama, pendapatan per kapita. Kedua, indikator urbanisasi, tingkat urbanisasi. Ketiga, indeks kualitas hidup. Dan yang keempat, indeks pembangunan manusia. Bisa dilihat di sini pendapatan per kapita antara Indonesia dengan Brazil. Di Indonesia, pendapatan per kapita pada tahun 2020 mencapai sekitar 3.869 USD dolar atau setara dengan 54,58 juta per kapita.
Sementara Brazil mencapai 6.819.970 USD dolar atau setara dengan 9.809.900 juta. Ya. Betul nggak ini? Ya. 98 po, Dan 9 juta. Ya, lanjut. sepertinya ya. Lanjut tingkat urbanisasi. Ya. Terus. Tingkat urbanisasi. Di Indonesia pada tahun 2020 56,7% dari populasi atau sekitar 153.205.620 dari 270.203.917 total penduduk. Jadi sekitar total penduduk yang 270 juta sekian, 56,7% berada di wilayah perkotaan. Sementara di Brazil lebih padat lagi tingkat perkotaannya, yaitu sekitar 87%, 87,07% jumlah penduduk yang tinggal di daerah urban. Dari total populasi 212.559.417 atau sekitar 185.075.484 manusia yang tinggal di wilayah urban. Sementara indeks kualitas hidup di Indonesia dari 80 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat ke-75 atau termasuk dari nomor 5 terendah dari 80 negara yang disurvei. Skornya yaitu 5,20 dari skala 10. 5,20 per 10. Sementara di Brazil menduduki peringkat ke-39 dari 80 negara yang disurvei. Skornya yaitu 6,41 dari skala 10. Sementara indeks pembangunan manusia di Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 189 negara dengan skor 71,94 dari skala 100. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam indeks pembangunan manusia itu average atau menengah, tidak terlalu buruk dan tidak terlalu baik. Sementara di Brazil menempati peringkat 84 dari 189 negara dan wilayah. Dan ini meningkat 24,8% dari tahun sebelumnya. Dan untuk penjelasan lebih rincinya, kami taruh di file Word, Ustaz. Mungkin di grup ada. Oke. Di sini kami cuma menyediakan tabel. Oke. Ya. Makasih ya. Ya. Saya kira cukup dua ini dulu ya. Lanjut. Untuk selebihnya nanti mohon untuk disiapkan ya. Pertama yang ingin saya sampaikan ya, paling tidak ada 5 poin ya yang nanti perlu antum sampaikan dalam PPT itu ya, poin ya. 1, menyangkut soal pendahuluan ya. Pendahuluan itu apa alasan Anda misalnya memilih Brazil? Apa alasan Anda memilih Australia? Itu dikemukakan. Termasuk kalau perlu adalah apa hubungan Indonesia dengan Australia, hubungan Indonesia dengan Brazil, itu dikemukakan di situ. Sehingga itulah urgensinya antum misalnya membahas Australia dan Brazil. Alasannya apa itu dikemukakan. Kemudian yang kedua itu adalah indikator, itu harus fokus. Kalau yang pertama tadi cukup ambisius ya. Semuanya dibandingkan. Mulai dari apa? Kapasitas, mulai budaya politik ya. Kelebihannya memang komprehensif ya, tetapi tidak detail itu di situ. Menurut saya itu bagus ya, yang kedua tadi bagus, cukup bicara tentang soal apa namanya kapasitas ya. Misalnya soal kapasitas itu ada 3 indikator. Coba antum bayangkan saja, misalnya kayak di grupnya Rega itu ya. Ambil contoh misalnya dalam ngambil kapabilitas itu aja ada berapa? 1,
ada berapa indikator ekstraktif? 1 ya distributif, reguler ya, 3 ya simbolik, responsif, 5, 6 ya. Itu sudah 6. Itu kalau antum bahas secara secara itu akan banyak yang bisa antum eksplorasi. Tinggal kalau antum melakukan itu kayak kerja reportase, sedikit-sedikit ya, bukan kerja ilmuwan, beda loh ya. Kalau kerja reportase itu yang dikejar kecepatan informasi. Yang penting segera cepat memberikan informasi, cepat-cepatan memberikan informasi, itu kerja reportase. Tapi kalau kerja ilmuwan itu adalah lebih kepada kekuatan untuk melakukan eksplorasi data, ya. Itu ya, menggali data yang secara mendalam, itu yang penting. Makanya nanti mohon fokus saja indikatornya, misalnya kapasitas saja, budaya politiknya saja, itu kan sudah luas, sudah menjadi satu judul itu. Ya, atau tadi minta banyak ya yang indikator-indikator tadi, tapi nggak apa-apa sebagai ini ya. Misalnya tentang membahas misalnya salah satu aja budaya politik, pembangunan politik, atau fungsi input dan output itu nggak apa-apa, nanti di salah satu. Oke ya. Kemudian yang ketiga yang perlu antum sampaikan itu adalah deskripsi negara. Itu saya share ke grup itu ya. Indikator itu fokus saja, cukup salah satu aja, budaya politik, pembangunan politik, kapabilitasnya atau fungsi, tapi itu detail gitu. Antum ukur ya, misalnya bagus tadi, seperti antum ingin melihat dari segi kapabilitas politik, itu diukur misalnya diantaranya pendapatan per kapita, urbanisasi, indeks kualitas hidup, indeks. Hanya ini per masing-masing itu ada narasinya, ada penjelasannya. Pendapatan per kapita itu diukur baik itu berapa, sedang berapa, rendah itu berapa. Itu berdasarkan pendapat ilmuwan atau pendapat lembaga-lembaga yang terpercaya. Dari pendidikan ya, kalau dalam konteks luar negeri ya UNESCO misalnya pendidikan. Atau misalnya dalam konteks soal makan itu di ada yang ngurus bagian makan ya, dunia itu itu dan terusnya. Kemudian setelah itu poin yang ketiga itu deskripsi negara. Negara baik nanti kalau di Indonesia dengan Brasil ya Indonesia gambarannya kayak apa secara umum, Brasil gambarannya kayak apa secara umum. Ya. Masuk tadi Australia, gambaran Indonesia secara umum kayak apa, Australia secara umum kayak apa, itu secara umum saja, poin-poin penting apa yang antum tangkap dalam konteks sistem politik ya. Baru yang keempat itu antum baru mencoba melakukan perbandingan. Cukup fokus di satu indikator tadi, di budaya politik, di kapabilitas politik, atau fungsi input, output, itu bagus ya. Baru yang kelima, antum buat sebuah kesimpulan. Setelah antum membandingkan antara Indonesia dengan Australia, misalnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu ya. Misalnya kalau antum membandingkan Indonesia dengan Brasil, apa itu kelebihan, ada apa kekurangannya. Maksud mungkin ya antum, apa kira-kira rekomendasi antum terkait hubungan ke depan, misalnya antara Indonesia dengan Australia, misalnya menyangkut soal sama-sama membangun kapabilitas dalam sistem politik. Kira-kira itu ya, itu biar clear ya. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Absennya nanti saya kirim melalui ini ya. Saya kirim melalui komen itu aja, komen di YouTube nanti saya kirim. Ya, nanti berarti ada berapa kelompok ini, antum? Ada 6.